Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi semua teman-teman. Di sini saya Roin Sidekin, kelas 12 keperawatan, akan membacakan tentang produksi massal atau akan membacakan hasil catatan saya yang berjudul produksi massal pada bab pertama. Apa sih itu produksi massal? Produksi massal ialah nama yang diberikan kepada sebuah metode untuk memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dengan biaya yang rendah per unitnya. Sebabnya yaitu manusia, ada dua sebab, yaitu manusia dan kebutuhan. Yang pertama manusia. Semakin bertambahnya manusia. Yang kedua kebutuhan, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu sebabnya semakin banyak manusia, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa sih itu aspek-aspek produksi massal? Aspek produksi massal ialah ada 3. Yang pertama, proses produksi. Yang kedua, tujuan proses produksi. Dan yang ketiga, jenis-jenis proses produksi. Apa sih itu proses produksi? Proses produksi ialah suatu cara atau metode dan teknik yang diubah untuk mendapat atau menghasilkan sesuatu hasil atau produk. Tujuan proses produksi ialah ada 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Dan yang kelima, mengganti barang yang rusak. Setelah itu, ada jenis-jenis proses produksi. Ada 4 jenis, yaitu proses produksi terputus-putus. Yang kedua, proses produksi terus-menerus. Yang ketiga, proses produksi berulang. Yang keempat, proses produksi campuran. Setelah itu ada perencanaan produksi massal, yaitu sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produksi tersebut sampai ke pasar untuk diperkenalkan. Ada dimensi spesifik usaha pembangunan produksi, yaitu kualitas, biaya produksi, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan produk, dan yang terakhir kapabilitas pengembangan produk. Setelah itu ada hubungan antara perencanaan dan kontrol produksi. Di situ ada fase dalam perencanaan produk, yaitu mengidentifikasi peluang. Yang selanjutnya keuntungan produk massal, yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi. Yang kedua, tingkat produksi cepat. Terus setelah itu kerugian produksi produk massal, yaitu sumber daya yang terbuang, lebih banyak biaya untuk bahu. Indikator keberhasilan produksi massal. Setelah itu produktivitas. Ada 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, dimensi sikap. Yang kedua, dimensi tingkat keterampilan. Yang ketiga, dimensi hubungan antara lingkungan kerja. Yang keempat, dimensi manajemen produktivitas. Yang kelima, dimensi efisiensi tenaga kerja. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu dimensi kewirausahaan. Setelah itu ada kapasitas produksi. Setelah kapasitas produksi, jenis-jenis kapasitasnya, yaitu ada 3, yaitu kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas pemanfaatan. Setelah itu proses produksi, yaitu suatu kegiatan yang mengombinasikan beberapa faktor produksi serta metode yang ada untuk menghasilkan barang atau jasa. Saya kira hanya ini saja catatan saya dan hanya ini saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf, karena kekurangan hanya milik kita manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah melihat video ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Terima kasih.